IWB menemukan fakta bahwa Honda New PCX 150 yang sedang kita tunggu ternyata ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan versi Eropa. Seperti apa? Jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah ini. Oke? I was dreaming about what food to eat. Why they sleeping, why they snoozed on me? I was seizing opportunity. Now they don't know what to do with me. I keep going hard like I'm in puberty. Rebellions in my blood, there ain't no ruling me. I'm coming for the top, this is a mutiny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Selalu antusias untuk meracik video buat sampean, apalagi kalau video tentang kabar-kabar yang misterius, kabar-kabar yang sedang kita tunggu, produk anyar, produk yang tentunya bikin kita penasaran. Sebab nggak tahu, Cak, kalau Wibi sendiri tuh ngerasa kayak penasaran gitu loh. Seperti apa sih produk yang rilis? Speknya seperti apa? Sosoknya seperti apa? Seperti apa? Apa judulnya koyo opo? Nah, itu yang bikin kita tuh penasaran, termasuk Wibi. Karena gini, produk yang sudah rilis itu ya nggak akan bikin kita dak-dikduk. Justru produk yang belum rilis, yang kita ingin bongkar sosoknya, itu yang bikin kita penasaran. Bener nggak? Kita tuh bener-bener kayak antusias. Wibi juga antusias banget. Nah, sebelumnya Wibi sudah bahas kesampaian semuanya beberapa produk Honda yang sudah kita bongkar. Salah satunya adalah Honda CBR 150R K45R. Sosok motor yang diduga memiliki kemiripan dengan Honda CBR 250RR yang nantinya diprediksi akan dirilis mungkin awal tahun depan. Tapi ternyata ya kita tahulah ada sedikit terdistorsi dengan kabar yang di Thailand, di mana mereka meluncurkan generasi terbaru CBR 150R yang memiliki desain dengan tanah air. Banyak banget, Cak, yang waduh, wis taman tahulah komen-komen seperti apa, yang katanya terawan IBB meleset, yang katanya hanya zone dan sebagainya. Nanti kita buktikan sama-sama. Tenang aja, IBB berani taruhan sanda selalu. Terawangan tidak selalu akurat 100%. Jadi monggo mas, sampai tampung saja. Nanti kita buktikan sama-sama dan kita kalkulasi berapa persentase akurasi terawangan Iwan benaran. Nah, Cak, sekarang kita lupakan mengenai CBR 150R K45R. Dan mari kita coba untuk alihkan perhatian kita pada sosok dari Maxi Honda, yakni New PCX 150. Maxi scooter yang disinyalir memang disiapkan oleh Honda untuk menghantam eksistensi NMAX, yang saat ini bisa kita katakan sebagai tulang punggung penjualan Yamaha di tanah air setelah Aerox tentunya. Karena yang paling laris adalah NMAX, baru kemudian Aerox. Ini dua ini, Cak. Memang dua pion dari Yamaha ini saat ini sedang dibidik oleh Honda. Tapi untuk Aerox nggak terlalu. IB justru melihat Honda sepertinya memang sangat serius untuk membidik NMAX 155 yang saat ini bisa kita katakan masih laris manis. Kita katakan laris manis karena kenapa? Yaitu tadi, di dealer itu rata-rata yang laku NMAX dibandingkan dengan varian Yamaha lainnya. Setelah itu keduanya Aerox. Jadi kedua primadona ini. Seperti yang sampean lihat dan sampean ikuti dari kemarin bahwa IBB pastikan Honda sudah meluncurkan New PCX 125. Ini 125cc. Memiliki desain yang jauh berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Dari sisi depannya, sampingnya, belakangnya. Mungkin basisnya masih sama dengan sebelumnya. Kalau kita lihat basisnya tidak meninggalkan ciri PCX 150 atau 125 masa lalu, di mana stangnya masih mengadut model fat bar. Jadi modelnya stangnya stang telanjang, Cak. Ini ciri khas PCX. Walaupun mungkin banyak yang juga komen, kenapa sih untuk stangnya nggak di cover aja kayak NMAX, atau mungkin ya jangan telanjang gitu deh, biar keren dan sebagainya. Gini, Cak. Jadi setiap produk itu memiliki ciri khas. Setiap produk memiliki soul berbeda. Honda sepertinya memang tidak mau meninggalkan ciri daripada PCX, di mana stangnya telanjang. Karena juga banyak yang suka dengan model stang fat bar telanjang tersebut. Jadi nggak harus di cover. IBB pribadi juga suka model itu. Jadi menurut IBB sih this is not big deal lah. Bukan hal yang perlu diributkan, karena ya tidak semua orang suka dengan desain A. Begitu juga dengan desain B. Jadi untuk mengakomodasi kesukaan orang itu susah tentunya. Itulah kenapa pabrikan selalu menekankan namanya filosofi. Ciri khas pabrikan yang tidak akan pernah ditinggalkan. Begitu juga dengan New PCX 150 nanti. Dari opini pribadi dan dari terawangan masih tetap mengandalkan model itu. Jadi stangnya ya mirip dengan Eropa yang sampai lihat di gambar ini. IBB ingin garis bawain bahwa disinyalir desainnya mirip dengan Eropa. Tapi itu kan hanya analisa, Cak. Kita hanya memprediksi dan menerawang. Belum tentu mendapatkan
mendapatkan hal yang memperkuat bahwa opini dan prediksi ini akurat. Tapi jangan khawatir, Cak. Itulah yang IWB lakukan. Jadi sekali lagi, IWB haturkan matur nuwun terima kasih buat para pendukung dan follower pembenaran yang selalu mendukung IWB supaya mendapatkan kisi-kisi, supaya mendapatkan terawangan yang jelas, dan akhirnya IWB menemukan beberapa poin yang sangat penting di sini. Jadi, Cak, dari fakta di Eropa tersebutlah IWB mencoba untuk menyelidiki di kantong-kantong, ya, di pos-pos tertentu, di pos-pos yang mendukung atau mensupport proyek dari K1Z ini. IWB menemukan setidaknya 3 komponen yang sangat mencurigakan dan 3 komponen yang mendukung opini dan prediksi bahkan terawan IWB bahwa kemungkinan besar 90% untuk desain dari new PJX nanti kemungkinan besar akan mirip dengan Eropa. Penyelidikan IWB, investigasi IWB menemukan adanya casing, Cak. Jadi IWB menemukan adanya indikasi casing. Kalau dari depan IWB melihatnya itu memang ini hanya potongan dan memang cukup sulit bagi IWB untuk menyimpulkan secara akurat gitu ya, secara absolut itu sangat susah. Tapi ketika IWB bandingkan bentuk dari casing ini, potongan dari plastik ya, kita nyebutnya, ya pokoknya bagian muka lah, plastik atau reflektor atau apa itu ya, IWB nggak akan sebutkan yang jelas. Jadi dari depan ini, IWB menemukan sebuah shape yang sangat mirip dengan versi Eropa. IWB sudah sebutkan sebelumnya di video yang lalu. Jadi bentuk mukanya, kemudian bentuk dari alisnya, itu sangat mirip. Bisa IWB simpulkan bahwa untuk shape desain generasi terbaru memang lebih slim dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Tapi itu nggak membuat IWB puas, Cak. Jadi dari sanalah IWB juga melakukan beberapa terawangan ya, menembus kiri kanan, kemudian apa ya, menyibak ya, bahasanya menyibak halangan di depan. Elah. Setelah melakukan investigasi yang sangat serius, terawangan yang sangat serius, mengerahkan ilmu lampah lumpuh, serat jiwa dan pedang setan mantili. Akhirnya, IWB menemukan pendukung lainnya yang memberikan indikasi makin kuat bahwa desain nanti versi Eropa. Salah satu komponen yang IWB katakan sangat mirip, mungkin bukan 90% lagi, tapi 100%, yakni cover daripada exhaust silencer. Nah, saman bayangin wae, Cah. Ini saya melihat gambarnya di sini. Jadi IWB menemukan untuk K1Z, bagian ini, komponen yang ini IWB sebutkan di sini nih, covernya, ya, sekali lagi, cover silencernya 100% mirip dengan versi Eropa. Nah, ya toh, sampai mendapatkan gambaran jelas lagi. Ya, mulai dari ada kisi-kisi lubangnya, kemudian juga dari shape-nya, dari ujungnya, itu 100% similar dengan versi Eropa. Untuk yang versi lokal, nah, wes jelas suara sampean. IWB menemukan ini memang bisa kita katakan sangat jelas ya, gamblang ya. Ini kan dari terawangannya ya, dari terawangan ya, menggunakan ilmu ilmu lagi nih. Pokoknya itu, Cak. Jadi dari kisi-kisinya IWB menemukan hal demikian. Artinya sudah ada 2 komponen yang mendukung bahwa bentuk dari K1Z nanti atau New PJX 154 katup versi Astra Honda Motor kemungkinan besar mengadopsi desain dari Eropa. Tapi tentunya kita jadi khawatir juga, Cak. Waduh, kalau versi Eropa jangan-jangan nanti tromol dong nanti, Cak, IWB. Waduh, piye nih? Tenang, Cak, tenang. Ini yang bikin IWB juga semangat buat share ke sampean semuanya biar nggak terlalu khawatir. Jadi, Cak, dari 2 komponen tersebut IWB mencoba untuk ekspansi, boson ekspansi. Jadi menajamkan namanya terawangan ya, menajamkan pandangan untuk melihat ataupun mencari kisi-kisi penting supaya kita makin yakin. Dan pada akhirnya pandangan IWB jatuh pada salah satu komponen yang membuat IWB mengatakan shape velgnya dari K1Z atau New PJX 50 itu memang benar-benar 100% mirip dengan versi Eropa. Sekali lagi 100%, bukan hanya 90%, tapi 100%. Di mana tuh shape untuk velgnya keren abis. Sama bisa lihat di sini shape-nya. Nah, itulah yang IWB temukan. Dan yang menarik adalah IWB menemukan adanya perbedaan, yakni di bagian belakangnya, Cak. Bagian belakangnya ini mengenai sistem pengeremannya, Cak. Kalau sampai lihat untuk versi Eropa, depan disc brake, belakang tromol. Tapi untuk yang Indonesia, IWB pastikan nanti insya Allah jika tidak salah ya menerawang akan dibekali double disc brake. Kok IWB percaya diri? Karena IWB menemukan adanya indikasi lubang 4 di bagian peleknya. Nah, lubang 4 di bagian tengahnya pelek. Ini tidak kita temukan jika dibekali perangkat tromol, Cak. Jadi kalau pengeremannya tromol nggak mungkin ada lubang 4. Jadi lubang ini disinyalir sebagai dudukan untuk disc brake-nya.
Jadi untuk baut-bautnya. Dan IB menemukan adanya lubang 4 ini pada K1Z. Oke? Jadi artinya apa? Kemungkinan besar untuk K1Z atau New PCX 54 katup versi Indonesia tidak akan dibekali tromol, tapi akan dibekali disc brake. Artinya depan disc brake, belakang disc brake. Dan ini artinya double disc brake. Sekali lagi, insya Allah jika tidak salah merawang demikian. Jadi sudah ada 4 poin IB share kesampaian tadi ya. Yang pertama adalah bagian mukanya. IB menemukan adanya indikasi garnish ya. Jadi bagian depannya, casingnya atau apa itu sangat mirip dengan Eropa. Yang pertama. Yang kedua, IB menemukan adanya indikasi cover daripada silencernya New PCX 54 katup Indonesia yang K1Z projectnya ini juga sangat mirip dengan versi Eropa. Dan yang ketiga, IB menemukan adanya shape velgnya yang digunakan untuk K1Z ini sangat identik dengan versi PCX 125 Eropa 4 katup. Dan yang terakhir adalah adanya indikasi perbedaan perangkat remnya. Jadi perangkat remnya ini disinyalir sudah double disc brake, tidak lagi tromol seperti versi Eropa. Jadi inilah update terbaru buat sampean semuanya dari Iwan Banaran. Apakah ini terawangannya akurat? Sekali lagi mohon maaf, namanya juga terawangan Cak, belum tentu akurat, tapi monggo ditampung. Memprediksi bahwa desain nanti bakal sangat mirip dengan versi Eropa untuk New PCX 54 katup dengan beberapa poin fitur yang seharusnya juga identik dengan Eropa. Kita sekarang belum tahu saja untuk engine-nya, powernya berapa. Tentu saja ini masih sangat rahasia. Seharusnya memang engine-nya bakal berubah. Jadi engine-nya tidak akan sama dengan sebelumnya. This is new engine, new specification, dan new valve. Dan disinyalir untuk kubikasinya juga melar dari sebelumnya 149 kalau nggak salah. Nantinya akan mencapai 156,9 seharusnya jika memang mirip dengan versi SH155. Dari sana saja seharusnya kita berharap bahwa nanti untuk powernya sudah tembus di angka 16 PS dengan torsi di angka 14 sekian Nm. Ini hanya harapan. Bisa saja sih di bawahnya 16 jika memang dari pihak Astra Honda Motor memiliki pertimbangan khusus seperti kompresi mesin yang tidak akan terlalu ditinggiin seperti Eropa. Sekali lagi ini hanya prediksi, tapi hopefully dan prediksi Iwan Banaran mengatakan bahwa seharusnya untuk engine-nya pun sudah seperti spek yang sudah disebutkan di mana powernya mengungguli rivalnya. Demikian Cak ya, jadi sekilas informasi IWB ini update. Dan sekali lagi kalau saya bertanya, Cak IWB kapan akan dirilis kira-kira PCX 54 katup nanti? Ya sampai siapkan saja Cak celengan, nggak jauh dari awal 2021. Seharusnya dari prediksi dan terawan IWB, dari framenya lagi, time frame ya, seharusnya time frame-nya ini tidak akan jauh dari CBR 50 K45R, di mana seharusnya CBR dulu, baru PCX. Seharusnya jedahnya nggak akan lama. Jadi bisa jadi hanya 2 minggu, 3 minggu, atau mungkin 1 bulan dari kelahiran CBR 150 K45R yang diduga akan dirilis di Januari 2021. Ini hanya terawangan, hanya prediksi. Mohon maaf jika mungkin meleset, tapi setidaknya sampean bisa menjadikan referensi ataupun mencatat apa yang Iwan Banaran katakan ke sampean semuanya. Yang IB share terawangannya, ya estimasi Januari, Februari, Maret lah. Paling telat Maret, tapi idealnya sih harusnya Januari akhir itu sudah harus dirilis harusnya, karena memang persiapan semuanya sudah matang, semuanya sudah jos gandos, tinggal dilemparkan ke pasar. Kita lihat saja ke depan ya. Sekali lagi matur nuwun sama setia dengan Iwan Banaran Channel. IWB akan selalu update apapun itu sebisa mungkin. Gila nih IWB sudah setiap hari loh ini upload video buat sampean nih. Biar sampean selalu manteng Iwan Banaran, karena insya Allah IB akan berusaha keras memberikan terbaik. By the way, next IB sedang pertimbangkan untuk meracik video. Yang pertama ketika IWB bertemu dengan Alex Rins dan John Mir. Ya ini mungkin bukan video baru ya, tapi ini akan menarik sekali. Kita akan mengoprek seperti apa pedok Suzuki dan juga pedok MotoGP secara umum. Itu yang pertama. Yang kedua, IWB akan terangkan ke sampean semua mengenai transmisi MotoGP bike. Jadi apa saja teknologi yang ada di MotoGP bike dan seperti apa sensor-sensornya. Asli Cak, sampean pasti tercengang karena sensornya banyak banget. Awakeh tenan Cak sensornya. Nanti IWB akan garap bersama semuanya pelan-pelan. Jadi step by step. Dan sekali lagi maturun ya Cak, ngono wae Cak, wis terlalu banyak nanti terlalu panjang sampai ini lagi. Kuotanya habis lagi. Oke Cak, ngono wae maturun sama sudah nonton video beneran. Sekali lagi kalau sampean suka video ini sama like, share dan subscribe, dan jangan lupa juga sampean sholat membantu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Just Gandos.